Halo, assalamualaikum buat kalian pengguna setia HP Redmi Note 8 yang saat ini masih pakai Redmi Note 8. Saya cuma mau ngasih info saja ya, bahwasanya untuk Android 11 sudah dirilis ya, MIUI 12 Android 11 ROM global stable-nya sudah dirilis, sudah bisa dicicipi ya. Akan tetapi rilis Android 11 kali ini masih dalam tahap pilot tester ya. Buat pengguna yang sudah terdaftar sebelumnya, yang terdaftar di pilot tester, yang sudah mendaftar ataupun yang beta tester, bisa mencoba menikmati MIUI 12 Android 11 ini ya. Jadi di sini untuk versinya MIUI Global versi 12.0.1.0 RCO MIXM berarti ROM global ya. Androidnya sudah Android 11, sudah terupdate di Android 11. Dan sekali lagi ini masih buat pilot tester ya. Buat pengguna biasa seperti saya ini yang nggak termasuk pilot tester maupun beta tester ini bisa juga mencicipi Android 11 ini dengan cara install langsung lewat TWRP atau Custom Recovery. Nah, ini MIUI 12 Android 11 nya sudah saya install. Seperti biasa untuk cara installnya ya kayak install custom ROM pada umumnya ya. Web semua, kemudian install ROM, baru terakhir format data. Bagi yang mau mencicipi Android 11 MIUI 12 ini silahkan langsung kalian install saja lewat Custom Recovery. Dan di sini sudah saya coba ya untuk cek-cek fitur-fitur yang utama, fitur-fitur yang biasanya saya gunakan, ternyata ada pengurangan fitur ya, atau ada fitur yang dihilangkan. Nah, ini salah satunya adalah fitur control center, di mana menunya kok disembunyikan yang nggak ada ya. Kalau biasanya kan kita masuk ke display, kalau di sini untuk fitur control centernya itu sudah keluar di menu utama di notification and control center. Jadi kalau kalian tap gini, di sini nggak ada menu control centernya, di mana nggak tahu. Biasanya ada di sini control center, ada pilihan control center untuk pilih yang old atau yang new. Namun kalian bisa mengakses ya control centernya ya lewat pencarian di setting ini, setelan. Di pencarian ini kalian coba ketikkan control center atau pusat kontrol ya. Kalau mau masuk ke control center, pilih saja yang di atas ini. Nah, di sini adalah tampilan control center yang terbaru ya. Pilihannya yang terbaru gini ya. Mau pilih yang old atau pilih yang new. Kalau yang old ya seperti ini. Jadi untuk quick settingnya gabung sama notifikasi. Kalau pilih yang new version, ini control centernya, notifikasinya sebelah kiri seperti ini. Mungkin sudah paham semua ya. Jadi kalau kalian mau mengakses control center bisa lewat pencarian di setelan atau settings. Untuk tampilan control centernya masih sama ya seperti di versi sebelumnya. Ini ada tambahan ini di close aja, ini ganggu. Remove. Jadi masih nggak dikasih transparan ya untuk control centernya, karena memang setahu saya fitur transparan itu akan sedikit memberatkan kinerja HP-nya. Kemudian satu lagi fitur yang dihilangkan adalah split screen. Nah, kalau split screen biasanya kan kalian mengaksesnya lewat recent apps gini ya. Di recent apps, kemudian tap tahan aplikasi yang mau di split screen. Nah, kalau sekarang tahan gini masuknya ke setelan aplikasi ya. Jadi kayak di versi Cina betanya kemarin juga sama seperti ini, ketika tahan aplikasi di recent apps gini malah masuknya ke settingan lebih lanjut. Jadi di sini nggak ada pilihan split screen-nya ya, nggak bisa milih split screen. Floating Windows masih bisa diakses dari sini. Aplikasi apa saja yang bisa kalian jadikan floating Windows. Untuk mengakses split screen ini saya juga belum tahu caranya. Kalau di versi Cina betanya itu ada di setting, kemudian di additional settings, kemudian button shortcut. Nah, di sini di button shortcut ini juga nggak ada menu untuk pilihan split screen ya, nggak ada di sini. Jadi sepertinya nggak bisa menggunakan split screen untuk yang versi ini. Kemudian ada tambahan lagi buat pengguna Android 11. Tahu saya untuk pengguna Android 11 itu untuk hotspotnya sekarang sudah bisa di hidden atau disembunyikan ya. Kalau kalian menghidupkan hotspot, kalau di Android sebelumnya, di Android 10 itu kan belum bisa WiFi atau hotspotnya itu disembunyikan ya. Jadi ada di connection and sharing gini kan, portable hotspot. Kalau kalian pilih setup portable seperti ini, di sini ada menu hide its SSID ya.
Jadi kalau kalian on kan, maka hotspot kalian akan tersembunyi, orang lain nggak bakalan tahu kecuali kalian sendiri dan beberapa teman kalian yang kasih tahu nama hotspot kalian. Kemudian di Android 11 MIUI 12 ini ada juga tambahan fitur lain ya, ada di home screen. Kemudian di sini sistem navigation-nya ini. Jadi untuk pengguna gestur akan ada satu tambahan fitur lagi, tampilan lagi, yaitu gestur garis atau bar gestur ala iOS seperti ini ya. Fungsinya buat pindah-pindah dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain yang masih terbuka ya, yang masih berjalan di background. Jadi enak, tinggal pindah, tinggal kalian tahan gesturnya ini, kalian geser ke kanan atau ke kiri untuk berpindah-pindah aplikasi. Untuk tata letak menu navigation bar-nya itu juga sudah dipindahkan ya, ada di home screen sekarang, semula ada di additional setting ya atau setelan tambahan, pindah ke home screen seperti ini. Kemudian di sini ada tambahan recent-nya, ini ada dua pilihan recent apps, bisa vertikal bisa horizontal. Recent apps di sini ya, jadi bisa kalian ganti ke horizontal seperti ini, maka tampilan recent apps-nya seperti ini. Mantap sih ya. Kemudian saya sudah cek pakai aplikasi AnTuTu Benchmark, skornya ya kurang lebih ya sama seperti di versi Android 10. Kalau AnTuTu Benchmark-nya versi 9, ini yang saya pakai versi 9.0.12 ya, dapat 195 ribuan. Detailnya seperti ini. CPU-nya 68 ribuan, GPU 33 ribuan, memori 38 ribuan, dan UX-nya 55 ribuan. Kemudian saya tes pakai aplikasi CPU throttling test, hasilnya adalah seperti ini. Ya lumayan stabil sih ya untuk CPU throttle-nya itu, maksimal performanya di 73%. Untuk kamera ya nggak ada fitur-fitur tambahan lagi ya, masih sama seperti sebelumnya, cuma di more ini ya, more di sini ada tampilan menu, ada pilihan tampilan menu di lingkaran-lingkaran 4 ini, bisa kalian ubah ke sini, atau tampilan biasa, cuma ini saja perubahannya. Kemudian yang lain masih sama. Oke, mungkin sekian dulu ya yang bisa saya sampaikan seputar update MIUI 12 Android 11 di Redmi Note 8 ini ya. Dan sekali lagi ini masih dalam tahap pilot tester ya. Mudah-mudahan nanti kalau misalkan sudah dirilis publik, fitur-fitur yang sempat hilang tadi mudah-mudahan sudah dimunculkan lagi, sudah stabil lagi ya. Dan untuk pengguna Indonesia yang saat ini berada di ROM Indonesia ya, silahkan ditunggu saja ya, karena ROM globalnya sudah dirilis. Walaupun masih pilot ya, mungkin juga nanti kalau ROM global ini sudah dirilis secara resmi, mungkin akan menyusul ROM Indonesianya. Jadi ditunggu saja dulu, sabar saja dulu ya untuk menikmati update MIUI 12 Android 11 di HP Redmi Note 8 kalian. Oke, sekian dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau memang bermanfaat silahkan like dan share video ini. Yang belum subscribe channel Sigit Prastowo silahkan di subscribe dulu, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.